Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi anbiya'ihi wa imami rusulih wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina min ba'dih. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para guru, wabil khusus para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habibana al-Mahbub wal Habib Ali bin Shalih Atas, putra beliau Al-Karim Ibnul Karim Al-Habib Abdullah bin Ali bin Shalih Atas, dan beberapa keluarga beliau yang menyempatkan hadir malam hari ini. Hadirin jamaah, kita orang Betawi bukan nggak tahu kondisi situasi yang ada sekarang, tapi cinta tuh emang nggak bisa ditahan. Makin ditahan makin bludak dia. Insya Allah kita punya keyakinan Rasulullah ini menjadi asbab turunnya rahmat. Kata ulama, zikrul anbiya tanzilur rahmah. Disebut kebaikan para wali itu berpotensi turunnya rahmat. Kalau disebut perbaikan-kebaikan wali jadi sebab turun rahmat, apalagi kalau disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada para aparat yang barangkali gitu ya, dia berasa keberatan, ini badar amat orang Betawi gitu kan. Insya Allah kita juga punya perhitungan ya. Ada aturan logika akal, ada aturan pemahaman syariat. Maka malam ini kita sepakat memperingati acara maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dengan keadaan yang seperti ini adanya. Mudah-mudahan kita semua berharap yang hadir semuanya aman dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari teman dari sekarang. Orang nanti akan kumpul di padang mahsyar bersama orang yang ia cinta di dunia. Mudah-mudahan meskipun baru sekedar ini bukti cinta kita sama Rasul, mudah-mudahan di hari kiamat Allah berkenan kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mewakili panitia, ucapan terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah ikut andil memberikan bantuannya apapun bentuknya. Semoga itu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang terbaik dunia dan akhirat. Kalau di sana sini terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan, meskipun kami panitia udah maksimal berusaha, maka barangkali nggak ada kata lain selain permohonan maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan segala perjuangan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberi manfaat buat kita semua baik dunia maupun akhirat. Amin ya mujibas sailin. Jamaah mohon maaf sekedar ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Iya. Saya masih ingat ada orang datang menjelang maghrib. Kita mau jalan, ngajak ngobrol, begini ngomongnya, Pak Ustadz, ada apa dengan negara ini? Emang kenapa? Kan katanya ini negara mayoritas penduduknya orang Islam. Kok
bala, musibah, bencana, roman-romannya belum ada tanda-tanda mau ngaso. Ini ngomongan saya jawaban buat dia nih kalau dia datang sekarang. Ini versi saya ya, kalau yang nggak sepakat nggak apa-apa. Banyaknya bala bencana di negara yang sesungguhnya mayoritas penduduknya orang Islam, saya harus katakan bahwa ternyata itu jadi bukti bahwa makin kemari kebanyakan orang Islam Indonesia semakin banyak orang yang gak peduli lagi sama kewajiban sholat 5 waktu. Bahkan udah banyak gak kehitung orang yang ngaku Islam yang dengan mudahnya meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Apa dalilnya? Saya lihat manfaat sholat ini, ternyata sholat itu bukan sekedar silah bainal abdi wa rabbih, bukan sekedar tali hubungan antara hamba dengan Allah. Sholat bukan cuma sekedar afdalul qurubat, sarana paling ideal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lebih dari itu, ternyata sholat memiliki kekuatan yang dahsyat dalam menolak bala, musibah, dan bencana. Riwayat dari Sa'id Ibnul Musayyab dari Qatadah, ini ditulis oleh Syekh Abu Lais As-Samarqandi dalam Tanbihul Ghafilin. Kalau nanti yang mau lihat silakan dari situ. Nabi Allah Daniel alaihi salam, ini nabi yang jarang disebut orang, nabi yang enggak termasuk rasul. Tatkala nyebutin tentang sifat umat Rasulullah, Nabi Daniel begini ngomongnya. Hum yusalluna sholatan, mereka umat Nabi Muhammad melaksanakan sholat. Lau shollaha qaum Nuhin, andai kata kaum Nuh ngerjain sholat seperti itu, lama ugriku, niscaya mereka enggak bakal ditenggelamkan Allah dengan banjir bandang yang menutup semua permukaan bumi. Baru pertama kali itu musibah banjir yang dahsyat yang menenggelamkan semua permukaan bumi dari ujung timur sampai ujung barat. Bahkan banjir itu juga menelan korban putra Nabi Allah Nuh alaihi salam, Kan'an, karena beliau bergabung sama orang-orang kafir. Sebagai gambaran, kayak apa sih banjir yang menimpa kaum Nabi Nuh? Gambaran aja, kata Allah dalam surat Hud, wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibali, dan bahtera itu berlayar membawa penumpangnya di atas gelombang kal jibali yang kayak gunung besarnya. Pernah banjir yang daratan bergelombang, berombak yang ombaknya setinggi gunung. Bayangin kalau dari ujung timur, ujung barat, ujung selatan, semua penjuru bumi ditutup air, bahkan ombaknya tuh gelombangnya kayak gunung. Kayak apa itu musibah besarnya? Ternyata kata Nabi Daniel, musibah seberat itu bisa ditolak dengan sholat 5 waktu. Jadi kalau orang Islam banyak musibah nggak ngaso-ngaso, jawabannya orang Islam cuman banyak doang. Tapi yang konsekuen sama sholat bisa dihitung jari. Banyakan sekarang udah gampang-gampangin sholat. Walau shollaha kaum Adin, andai kata kaum Ad, itu kaum Nabi Hud, melaksanakan sholat seperti umat Nabi Muhammad, lama ursilat alaihimur rihul aqim, enggak bahkan Allah kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Itu kaum Ad,
kaumnya Nabi Hud disambar angin yang dahsyat luar biasa, mati bareng. Ini dikisahkan Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 40. Wa fi 'adin idz arsalna 'alaihimur rihal aqim. Ingat kisah kaum Ad ketika kami kirim kepada mereka angin yang membinasakan. Ma tadzaru min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim. Angin itu tidak membiarkan apapun yang diterpanya, melainkan dibuat porak-poranda, halus laksana serbuknya kecil. Kalau ini musola, ketiup angin itu berkeping-keping kayak serbuk kecilnya. Kayak apa kuatnya itu angin? Jangan yang di atas bumi, di perut bumi dicongkel. Ternyata kata Nabi Daniel, itu musibah yang seberat itu bisa ditolak dengan salat lima waktunya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya saya ambil nungguin Habib nih. Yang mau aman dirinya dipelihara, keluarganya dipelihara, kampungnya dari bala, musibah, bencana apapun bentuknya, enggak ada jalan lain. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Jaga sholat 5 waktu. Wa qumu lillahi qanitin. Laksanakan sholat karena Allah dengan penuh khusyuk. Itu yang pertama. Kita semua pengen aman kan? Enggak pengen ada bala, enggak pengen ada musibah, enggak pengen ada wabah. Kuncinya perhatikan sholat 5 waktu. Enggak usah nyari kambing hitam kalau udah begini. Ini dosa bareng-bareng. Jutaan umat ngaku Islam enggak sembahyang. Andil semua tuh. Memancing murka Allah yang ujungnya turun bala, musibah, bencana. Yang kedua, jawaban saya, umat Islam Indonesia bala enggak ngaso-ngaso, kurang porsi istighfarnya. Istighfarnya pelit. Rasulullah aja istighfar taubat sehari semalam 100 kali dalam riwayat. Padahal beliau maksum, enggak punya dosa. Istighfarnya 100 kali. Kita yang sabanari main dosa, ada capai istighfar sehari. Gocap dah gocap. Udah jigo. Paling maghrib zuhur 3. Udah gitu juga 3 sambil cengar-cengir astagfirullahalazim. Habis asar 3. 5 waktu kali 3 berapa ya? 15. Ini juga yang biasa habis sembahyang wirid, yang pakai istighfar, pakai baca subhanallah, pakai baca alhamdulillah, pakai baca Allahu akbar. Kan sekarang mah ada orang Islam yang salam-salam pada manyun aja. Ada diam aja, ada enggak? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, diam aja. Istighfar kagak, Allahumma antas salam kagak. Dapat 10 menit aja kita nengok, kagak bareng atuh udah. Atuh pada pulang. Saya minjem omongan Habib Utsman, Mufti Betawi, itu pengarang Sifat 20. Kata Habib Utsman, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang Islam yang kagak demen wirid namanya kirdun. Apa kirdun? Bukan monyet, monyet mah cakep, kunyuk. Makanya mah kita nggak pakai begitu. Kenapa saya bilang kurang istighfar? Istighfar ini jadi jaminan terakhir buat kita, keamanan penduduk bumi. Dulu Rasulullah masih ada, kehadiran Rasulullah jadi jaminan keamanan. Allah pantang nurunin bala sama umat selama Rasulullah masih ada. Sekarang Rasulullah udah nggak ada, jaminan atuh lagi istighfar. Dulu orang kafir nantang,
Wa idh qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqa min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Ingatlah orang-orang musyrik dulu berkata, ya Allah, kalau Quran ini memang benar dari sisimu, turunkan hujan batu kepada kami dari langit, atau datangkan kami dengan azab yang pedih. Buktiin kalau Quran benar, turunin hujan batu. Allah ditantang begitu. Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak sekali-kali menyiksa mereka, menurunkan bala musibah kepada mereka, padahal engkau wahai Muhammad masih ada di kalangan mereka. Kehadiran Rasulullah di dunia jadi jaminan keamanan buat penduduk dunia. Alhamdulillah Nabi udah nggak ada sekian abad yang lalu, tapi dzurriyyah Rasulullah masih ngebelatak, masih banyak di kampung kita. Mudah-mudahan bukan cuma Rasulullah, para dzurriyyah, para keturunan beliau menjadi asbab Allah tolak bala buat kita. Satu lagi, setelah Nabi nggak ada, jaminan keamanan dari Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak sekali-kali mengazab manusia, menurunkan bala musibah ke perut bumi kepada manusia selama manusia masih pada mau istighfar. Ayo Maulid bawa pulang nih, yang mau aman dirinya, keluarganya, kampungnya, perhatikan sholat 5 waktu. Yang kedua, perbanyak porsi istighfar. Biasanya istighfar 15 kali. Mulai besok insya Allah 150 kali. Nabinya 100, kita paling enggak juga ya 1,5 kali dah. Kalau saya yakin, kalau ngikutin kacamata syariat, kalau umat Islam seluruhnya sadar jaga sholat 5 waktu, seluruhnya 100 sekian puluh juta umat Islam jaga sholat 5 waktu, perbanyak istighfar, maka bala akan dicabut oleh Allah. Termasuk wabah yang udah sekian lama melanda negeri ini. Kalau semua umat Islam sepakat jaga sholat 5 waktu, perbanyak porsi istighfar, saya yakin dalam waktu dekat wabah ini secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, sekedar ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Terima kasih banyak kepada para hamba-hamba Allah yang udah ikut partisipasi membantu terlaksananya acara ini. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan balasan yang terbaik dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.